Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pelajaran bahasa Indonesia ya. Bapak akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis teks deskripsi dan ciri umum teks deskripsi. Kemarin kalian sudah belajar tentang salah satu jenis teks deskripsi, yakni teks deskripsi subjektif. Masih ingat kan? Teks deskripsi subjektif itu apa? Teks deskripsi subjektif itu adalah teks deskripsi yang menggambarkan objeknya itu dengan ditambah kesan dari penulis atau dari kalian masing-masing. Nah, kalau lawannya, sekarang kita akan belajar teks deskripsi objektif. Kalau subjektif itu dengan ditambah kesan-kesan kalian, maka sekarang objektif itu adalah kebalikannya. Jadi teks deskripsi objektif adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara apa adanya. Nggak boleh ditambah-tambah lagi, karena ini bukan subjektif, tapi objektif. Jadi ketika kalian menggambarkan sebuah snack, makanan ringan ya. Nah, kalian bisa menggambarkannya. Oh maaf, ini ada merek, kita tutupin dulu. Bapak gambarkan ini adalah sebuah makanan ringan. Ada makanan ringan kecil untuk dimakan. Bentuknya segi 4. Makanan ini berbentuk wafer. Rasanya sangat enak dan lezat. Coklatnya pun terasa sangat manis. Nah, ini objektif secara apa adanya. Nggak boleh kalian tambahkan bungkusnya sangat menarik karena berwarna-warni. Ini nggak boleh, karena warnanya hanya coklat. Kalau masalah menariknya nggak masalah, karena ini juga ya katakanlah ini sudah menarik lah ya. Seperti itu. Jadi yang namanya objektif itu apa adanya. Kemarin sudah teks deskripsi subjektif. Sekarang teks deskripsi objektif. Nah, jenis yang ketiga adalah jenis teks deskripsi spasial. Ya, ada yang tahu tidak spasial itu apa? Kalau kalian mengetik di HP itu pasti ada yang namanya spasi. Ya, spasi itulah bisa dikatakan sebagai contoh dari spasial. Ya. Oke, spasial itu adalah teks deskripsi yang objeknya berupa benda, tempat, dan ruang. Nah, spasi ini kan menunjukkan untuk memisahkan huruf satu dan satunya lagi kan ada spasi. Nah, ini spasi namanya ruang. Makanya jenis teksnya itu jenis spasial. Dia menggambarkan sebuah objek yang berupa ruangan, bisa berupa tempat, bisa berupa benda, bisa. Itu namanya jenis teks deskripsi spasial. Dari ketiga ini tadi, kira-kira ada tidak yang belum paham dari jenis teks deskripsi?
Yang pertama, subjektif. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, spasial. Yang pertama adalah jenis teks deskripsi subjektif. Adalah teks deskripsi yang penggambaran objeknya boleh ditambah dengan kesan penulis. Jadi boleh ditambah-tambah. Kalau objektif adalah jenis teks deskripsi yang digambarkan secara apa adanya. Jadi ini sesuai kenyataan, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Yang ketiga, jenis teks deskripsi spasial adalah jenis teks deskripsi yang objeknya berupa benda, tempat, atau ruang. Ya. Dari ketiga itu tadi, Bapak minta yang singkat-singkat aja tugasnya. Tugasnya itu yang singkat-singkat aja, yang yakni yang pertama, buat satu paragraf aja. Yang namanya paragraf itu nggak terlalu panjang, satu paragraf, tapi nggak terlalu pendek. Katakanlah ya minimal 5 kalimat lah ya. Satu teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Yang ketiga, teks deskripsi spasial. Tugasnya itu aja. Kalian cukup menuliskannya di Google Classroom. Nanti Bapak tulis lagi soalnya di tugas kalian, di tugas kelas ya. Dari materi jenis teks ini, apakah masih ada kesulitan? Kalau ada, nanti kalian bisa japri ke Bapak. Nanti Bapak jelaskan lagi. Pokoknya di sini kita belajar bersama. Untuk yang kemarin-kemarin kan baru pengertian, kalian sudah paham tujuan komunikasi, terus apa itu jenis teks, dan yang ini nanti ciri teks deskripsi. Baik, kalau udah nggak paham tentang jenis teks deskripsi, Bapak akan lanjut ke materi tentang ciri teks deskripsi. Nah, sekarang gini, ciri teks deskripsi itu bisa kalian lihat dari pengertian. Ayo, kira-kira apa? Pengertian teks deskripsi kemarin itu apa tuh? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara detail sehingga seolah-olah pembaca atau pendengar dapat merasakan atau melihat objek secara langsung. Nah, dari pengertian itu coba kita urai satu-satu. Adalah teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek. Jadi ciri pertama teks deskripsi adalah
menggambarkan suatu objek. Yang kedua, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara detail. Jadi ciri yang kedua adalah menggambarkan objek secara detail. Ya enggak? Terus yang ketiga, kalau sudah menjelaskan secara detail berarti itu nanti kalian dapat mengetahui ciri fisiknya objek tersebut. Jadi, misalkan kalian mendeskripsikan botol ini. Nah, ciri fisiknya apa? Bentuknya tabung, memiliki tutup, berwarna bening. Nah, itu jadi ciri umum yang ketiga adalah teks deskripsi itu menjelaskan ciri fisik objek tersebut. Jadi menjelaskan ciri fisik objek. Lalu yang keempat, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara detail kepada pembaca sehingga pembaca dapat seolah-olah merasakan, membau, melihat, mendengar objek yang disampaikan. Apa? Melihat, membau, mendengarkan, merasakan. Dari situ kira-kira apa ciri umumnya? Jadi cirinya itu yang terakhir adalah melibatkan sebuah atau beberapa dari panca indera. Ya kan? Itu baru ciri-cirinya. Sampai di sini kira-kira ada yang belum jelas tidak? Bapak cuma minta sama kalian ya, kalau memang penting silahkan dicatat. Kalau kalian merasa itu nggak penting, nggak usah dicatat juga nggak apa-apa, karena Bapak modelnya nggak akan pernah memaksa kalian untuk mencatat. Jadi Bapak sampaikan, ketika kalian itu anggap penting, maka catatlah. Misal kemarin itu materinya teks deskripsi tentang pengertian. Nah, jadi yang pertama itu kalian bisa, kalau kalian mau mencatatnya, yang kalian catat itu pengertiannya apa, terus tujuan komunikasinya apa, terus yang ketiga ini tadi katakanlah jenis-jenis teksnya, keempat ciri umum teks deskripsi. Nah, itu kalau kalian mau mencatat. Dari jenis teks deskripsi itu tadi bisa kalian jelaskan. Teks deskripsi subjektif itu apa? Teks deskripsi objektif itu apa? Teks deskripsi apa itu? Spasial itu apa? Itu silahkan dicatat kalau kalian mau mencatat. Lalu untuk tugasnya cukup itu tadi, 3 itu tadi. Tapi ingat, nggak usah panjang-panjang, cukup satu paragraf. Jadi kalian bisa langsung nulis di Google Classroom, di tugas kelas, nanti Bapak share. Atau kalian boleh milih aja deh, kalau 3 nanti kayaknya kepanjangan ya, kebanyakan nanti takut Bapak nggak ini. Tapi kalau memang mau menulis 3 paragraf ya nggak apa-apa, mau pilih salah satu aja nggak apa-apa, tapi ditulis contoh teks deskripsi
jenisnya apa gitu ya. Misalkan contoh teks deskripsi subjektif, nanti kalian tulis, tinggal kalian tulis saja. Satu paragraf, nggak usah banyak-banyak karena waktunya hanya 20 menit. Oke, sekian pembelajaran pada pertemuan ketiga kali ini. Bila ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Jika ada yang belum paham, kalian bisa langsung WA ke nomor Bapak secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.